MS Kaban harusnya ngaca dulu ke masa lalu sebelum ngomel, ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Tambah lagi satu barisan sakit hati yang menginginkan Jokowi terbentur masalah. MS Kaban namanya. Dia meminta MPR menggelar sidang istimewa untuk mengadili Presiden Jokowi. Kaban menilai pemerintah telah gagal menangani pandemi COVID-19. Dia menyebut kondisi ini terbukti dari perbedaan adanya pendapat antara menteri dan presiden. Presiden pun tidak tahu kapan pandemi akan teratasi. Terkendali kata LBP. Belum terkendali kata presiden. Presiden dan opung LBP berbeda lihat situasi, kata MS Kaban di akunnya di Twitter. Apakah hanya karena itu, lantas itu dijadikan alasan kuat agar diadakan sidang istimewa? Ini usulan stres yang hanya bisa dilontarkan oleh orang yang sakit hati. Ibarat ada orang yang menampar saya, lantas saya marah dan meminta hakim agar menghukum mati orang yang menampar saya. Wajar gak kalau saya dibilang otaknya agak beres dan stres? Apa indikator gagal mengatasi pandemi? Saya kira semua negara juga gagal mengatasi pandemi. Kalau patokannya adalah penyebaran varian Delta, seratusan negara juga sudah terinfeksi. Artinya, semua pemimpin di dunia ini gagal. Harusnya mereka dilengsarkan oleh parlemen juga. Pak, kalau sakit hati tolong lebih baik jangan bicara, kelihatan konyolnya. MS Kaban ini mungkin agak asing di telinga sebagian orang, soalnya jarang sekali dia nyinyir beruntun seperti Fadlizon, Novel Bamukmin, atau rekor kacau pendukung Anies itu. Dia dulu pernah menjabat sebagai Menteri Kehutanan di era SBY pada kurun waktu 21 Oktober 2004 hingga 20 Oktober 2009. Kalau kita tanya dia siapa Anggoro Wijoyo, dia pasti bakal tiarap dan tidak mau menjawab, hehehe. Jadi, menurut berita yang saya baca, soalnya tahun 2014 saya masih belum peduli dengan politik, ada putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta atas perkara dugaan suap pengajuan anggaran 69 program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kementerian Kehutanan 2007 dengan terdakwa Anggoro Wijoyo mengungkapkan dugaan keterlibatan MS Kaban. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menyatakan Anggoro terbukti secara sah dan meyakinkan menyuap pejabat Kemenhut ketika itu, termasuk MS Kaban. Jadi sudah paham kan siapa dia dan bagaimana masa lalunya yang sangat membanggakan Indonesia. Ibarat tidak pernah ngaca, buruk tapi merasa suci dan pintar menghakimi orang lain dengan kasus yang menimpa dirinya. Kira-kira apakah omongan orang ini layak didengar, apalagi dipercaya? Bodoh sekali dong kalau ucapan orang seperti dia didengar. Tidak ada angin, tidak ada hujan, desak MPR gelar sidang istimewa. Ini namanya kamu sakit hati. Barisan sakit hati selalu orang-orangnya mirip, suka konyol bahkan cenderung mengarah ke stres dan kompak ingin melihat Jokowi jatuh. Perkumpulan para tukang mimpi melihat lengsernya Jokowi. Dan satu lagi, MS Kaban sekarang menjadi wakil ketua Majelis Syuro Partai Umat. Partai Umat? Pasti sulit untuk tidak memikirkan Amin Rais dong. Nah, benang merahnya gampang ditarik. MS Kaban gabung dengan Amin Rais membentuk partai baru. Bergabung dengan kakek tua ini artinya kita jadi paham kenapa suka menyerang Jokowi dengan narasi yang tidak nyambung. Negara ini memang banyak sekali orang munafik. Terlalu banyak malah, kayak rumput liar yang tidak habis dicabut. Mereka pura-pura bodoh, tidak ingat dengan masa lalunya yang hancur dan bobrok. Lalu dengan muka tebal membuat kesan seolah orang yang diserangnya jauh lebih bobrok. Sudah banyak bukti barisan sakit hati tetangga sebelah terlepas topeng palsunya. Satu persatu dipermalukan, satu persatu kebusukannya terbongkar, satu demi satu gol kena kasus. Ini semacam tanda dari Tuhan bahwa orang munafik pada akhirnya tanpa sadar akan mempermalukan dan menelanjangi dirinya sendiri. Ralah deh, lebih baik jangan bawa-bawa Tuhan. Kelompok sebelah suka menganggap diri mereka jubir, tangan kanan atau perwakilan dari Tuhan. Nanti mereka marah, hehehe. Hanya mereka yang boleh melakukannya. Buat MS Kaban ketimbang bikin saran yang tidak masuk akal, lebih baik lakukan hal yang lebih menghibur. Misalnya nih, gelar sidang di mana Amin Rais harus ditanyakan agar semua ini clear dan tidak gantung lagi. Tanyakan, rakyat ingin menonton acara jalan kaki dari Jakarta ke Yogyakarta. Amin Rais berubah pikiran, ditulis oleh Adin dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Saya ingat ketika tahun 1998 merupakan era reformasi. Banyak orang yang membicarakan tentang reformasi walaupun saya sendiri tidak begitu mengerti apa itu reformasi.
Pemahaman saya hanya sebatas reformasi merupakan upaya untuk Indonesia agar lebih baik lagi. Harapan masyarakat begitu besar agar kehidupan mereka lebih baik, kesempatan kerja lebih banyak dan bisa menghidupi keluarganya lebih baik. Salah satu contoh reformasi yang saya tahu adalah Amin Rais. Waktu itu beliau terlihat lebih muda tentunya. Bagaimana gaya bicaranya begitu semangat dan sering menyindir beberapa pihak. Keberaniannya menyindir tentu terasa istimewa karena belum banyak orang yang berani menyindir, mengkritik, bahkan menyalahkan pihak-pihak tertentu, khususnya pemerintahan. Amin Rais pun kemudian mendirikan Partai Amanat Nasional atau PAN sebagai partai baru yang lahir di era reformasi. Partai ini cukup berkembang pesat karena ketokohan Amin Rais sebagai tokoh reformasi. Tetapi sayang, PAN belum pernah menjadi pemenang pemilu dan belum sekalipun kadernya bisa jadi presiden. Puncak prestasi PAN adalah mengantarkan Amin Rais menjadi ketua MPR. Di era Jokowi, Amin Rais entah mengapa begitu ngeyelnya berada di seberang pemerintahan. Dalam berbagai kesempatan sering melontarkan pernyataan yang kontroversial, seperti pembagian sertifikat gratis sebagai yang dianggap bohong, partai Allah dan partai makhluk halus dan lain sebagainya. Kesimpulannya seolah Amin Rais begitu tidak suka terhadap Jokowi. Menjelang Pilpres 2019, Amin Rais mendapat kawan sependapat yaitu sosok Habib Rizik Syihab. Tapi sayang HRS pergi ke Arab Saudi dan tidak kembali dalam waktu yang cukup lama. Rekam jejak kemesraan antara Amin Rais dan HRS jelas terlihat. Hubungan Amin Rais dan Habib Rizik relatif cukup lama. Namun, agar tidak terlalu jauh, jejak hubungan keduanya akan diulas sejak Habib Rizik kembali ke Indonesia. Saat itu sejumlah tokoh berdatangan ke Petamburan. Salah seorang diantaranya adalah Amin Rais. Amin tiba di kawasan kediaman Habib Rizik pada Rabu 11 November 2020. Amin tampak mengenakan batik bercorak putih. Tanpa berbicara sepatah kata pun, Amin langsung berjalan kaki masuk ke rumah Habib Rizik. Kedatangan Amin jelas merupakan kedatangan seorang teman baik sosial maupun politik. Amin seolah ingin menegaskan bahwa dirinya dan HRS benar-benar sejalan. Ketika pemerintah melarang ormas terlarang, Amin Rais merupakan tokoh yang vokal menyampaikan kritik. Amin Rais menyebut keputusan pemerintah itu telah menghabisi demokrasi Indonesia. Pembubaran ormas terlarang itu membuat Amin Rais marah karena kekuatan politik koleganya berkurang. Jika pilpres lagi, maka ormas terlarang tidak bisa dijadikan masa pendukung semudah sebelumnya ketika ormas terlarang masih ada. Kemesraan Amin dan HRS terus berlanjut. Amin Rais juga membela Habib Rizik dan eks-pentolan ormas terlarang itu ditahan. Amin Rais menyambangi Barreskrim Polri guna menyerahkan surat untuk Kapolri Jenderal Idam Aziz yang berisi pernyataan siap untuk menjadi penjamin penangguhan penahanan Habib Rizik Syihab atau HRS. Ketika peristiwa di tol kilometer 50 terjadi, Amin Rais segera bereaksi. Sejumlah tokoh membentuk tim pengawal peristiwa pembunuhan atau TP3 terkait tewasnya 6 anggota Laskar Ormas Terlarang di tol Jakarta Cikampek kilometer 50. Dalam pernyataan sikapnya, TP3 saat itu menilai polisi telah melampaui kewenangannya sehingga menyebabkan 6 anggota Laskar Ormas Terlarang meninggal. Tapi aneh bin ajaib, kemudian Amin Rais mengeluarkan pernyataan tak biasa. TP3 6 Laskar Ormas Terlarang meluncurkan buku putih TP3 terkait insiden 6 orang Laskar Ormas Terlarang di tol Jakarta Cikampek kilometer 50. Amin Rais mengatakan TNI dan Polri tidak terlibat dalam kasus tersebut. Pernyataan tersebut disampaikan politikus senior Amin Rais yang juga inisiator TP3 dalam jumpa pers peluncuran buku putih TP3 yang disiarkan di YouTube pada Rabu 7 Juli 2021. Sepertinya Amin Rais mulai berubah pikiran, mungkin telah sadar bahwa partai barunya yaitu Partai Umat membutuhkan ruang untuk terus berkembang, dan perkembangan ini membutuhkan bantuan dari pemerintahan sekarang atau bahkan dari Jokowi secara langsung. Jokowi selama ini dikenal mempunyai citra yang sangat baik di mata masyarakat. Partai Umat membutuhkan citra yang baik dari masyarakat, apalagi sekarang ini masa pandemi corona menyulitkan Partai Umat untuk terus berkembang karena perhatian masyarakat terfokus pada usaha menekan penyebaran virus corona. Partai Umat membutuhkan perkembangan di masyarakat untuk lolos verifikasi demi mengikuti pemilu tahun 2024 nanti. Mungkin Amin Rais sadar kini saatnya mulai dekat dengan pemerintah atau Jokowi demi 2024. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai jumpa.